Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang bergabung bersama kami di Main Worship Service. Kami sangat menghargai kesediaan Anda di dalam mengikuti ibadah online kali ini. Kami percaya ibadah online ini akan menjadi berkat bukan hanya bagi Anda, tetapi juga orang lain. Anda dapat membagikan link ibadah online ini kepada teman atau kerabat Anda agar mereka dapat mengalami berkat dan jamahan Tuhan. Ibadah online kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, silakan Anda menyiapkan roti dan anggur perjamuan kudus, baik yang telah Anda peroleh dari gereja maupun yang telah Anda siapkan sendiri. Selain itu, bagi Anda yang memerlukan dukungan doa, silakan Anda mengirimkan beban doa Anda ke nomor 0811 841 765 melalui WA. Gereja kita tidak melakukan monetisasi atas ibadah online ini. Namun ketika jumlah viewers ibadah online ini mencapai angka tertentu, maka pihak YouTube secara otomatis akan menyisipkan iklan. Keberadaan iklan tersebut berada di luar kendali gereja kita dan tidak membawa kontribusi keuangan bagi kita. Untuk mengurangi ketidaknyamanan dari iklan-iklan tersebut, ikutilah ibadah kita ini melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan Online Church atau melalui onlinechurch.fajarpengharapan.net. Sekali lagi, untuk mengurangi ketidaknyamanan dari iklan-iklan tersebut, ikutilah ibadah kita ini melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan Online Church yang dapat saudara unduh melalui Play Store dan App Store atau melalui onlinechurch.fajarpengharapan.net. Ikutilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan tema Jangan Gelisah yang akan menyegarkan kerohanian Anda. Ibadah tersebut dapat Anda ikuti secara online pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 mulai pukul 6 pagi. Ketenangan dan kedamaian sejati dapat kita alami di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, alamilah hadirat Tuhan di dalam ibadah doa pagi yang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Ibadah doa pagi pada tanggal 15 Mei 2021 akan disertai perjamuan kudus. Informasi lebih lanjut tentang bagaimana memperoleh roti dan anggur dapat Anda lihat di website dan aplikasi gereja kita atau Anda dapat menghubungi nomor 0811 896 876 melalui WA. Di sepanjang bulan Mei ini kita akan membahas suatu tema yang baru, yaitu bersiap untuk masa depan. Dan dalam ibadah kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengapa Yesus akan datang kembali, yang akan menguatkan iman setiap kita di dalam menyongsong hari esok dengan penuh pengharapan. Saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh sehingga ibadah kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian kita kepadanya. Kita bersuka cita buat kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya, kasih setianya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Aku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari puji Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia
sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, sama-sama bertepuk tangan. Baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu yang menghidupkan kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kuraikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Terima kasih. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu,
menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Yesus. Maha mulia dan terindahkan Pemahaman kita tentang masa depan akan menolong kita dalam bersikap di masa kini. Sehingga akan menentukan kehidupan kita baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Pentingnya pemahaman tentang masa depan ini antara lain dapat kita lihat dari gaji para peramal cuaca atau meteorologis yang bertugas untuk menyampaikan ramalan cuaca di televisi di Amerika Serikat. Menurut the United States Department of Labor atau Kementerian Tenaga Kerja Amerika Serikat, gaji rata-rata para meteorologis di sana adalah sebesar 99.500 US dollar atau sekitar 1,4 miliar per tahun. Suatu jumlah gaji yang cukup tinggi untuk ukuran orang Amerika. Mengapa mereka digaji setinggi itu? Karena ramalan cuaca bagi orang Amerika atau mereka yang hidup di negeri dengan 4 musim sangat diperlukan. Mereka perlu mengetahui apakah pada hari itu cuaca akan berubah atau tidak. Apakah nanti akan turun hujan? Apakah nanti cuaca akan menjadi sangat dingin atau sangat panas? Dengan demikian mereka dapat mengetahui pakaian yang bagaimana yang harus mereka kenakan ketika akan bepergian keluar dari rumah. Pakaian yang tebal atau cukup pakaian yang tipis saja. Sehingga apabila terjadi perubahan cuaca seperti yang diramalkan oleh para meteorologis tadi, mereka sudah siap untuk menghadapinya. Pentingnya untuk memahami tentang keadaan di masa depan ini pula lah yang mengakibatkan para futurolog yang berbobot dihargai oleh banyak orang. Futurolog adalah para ilmuwan yang berdasarkan penelitian membuat prediksi tentang kehidupan di masa depan. Sebagai contoh, Alvin Toffler, futurolog yang pada tahun 1970-an dalam bukunya The Third Wave atau gelombang ketiga telah memprediksi tentang peranan dari telekomunikasi dan informatika jauh sebelum internet menguasai dunia seperti sekarang. Sebagai akibat, dalam membuat kebijakan, Perdana Menteri Uni Soviet Mikhail Gorbachev maupun Perdana Menteri RRC Chao Ziyang sangat memperhatikan pikiran-pikiran Alvin Toffler. Futurolog lainnya yang prediksi-prediksinya diperhatikan oleh banyak orang adalah John Naisbitt. Berdasarkan penelitian selama 10 tahun, pada tahun 1982 ia menulis buku Megatrends yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan terjual tidak kurang dari 14 juta eksemplar. 10 tahun kemudian ia menulis buku yang lain yang juga menjadi bestseller, yaitu Megatrends 2000. Dalam buku tersebut antara lain John Naisbitt memprediksi
tentang terjadinya kebangkitan agama-agama di dunia. Suatu keadaan yang menjadi kenyataan pada hari-hari ini. Hanya saja perlu diingat bahwa semua prediksi itu tidaklah 100% akurat. Berbagai prediksi yang dibuat oleh Alvin Toffler maupun John Naisbitt ternyata meleset. Demikian juga, walaupun didukung dengan teknologi dan satelit cuaca yang canggih, ternyata ramalan cuaca di Amerika tetap tidaklah sangat akurat. Semakin jauh jangka waktu prediksi itu dibuat, semakin tinggi persentase kemelesetannya. Apabila prediksi itu dibuat 5 hari sebelumnya, keakuratannya adalah 90%. Apabila 7 hari sebelumnya, keakuratannya menjadi 80%. Namun kalau 10 hari sebelumnya, maka akan turun menjadi tinggal 50% saja. Coba bayangkan, dari 5 hari menjadi 10 hari, tingkat keakuratannya merosot dari 90% menjadi 50%. Apalagi kalau ramalan cuaca itu dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Dapat dibayangkan betapa sulitnya untuk membuat prediksi yang akurat. Dari situ kita dapat melihat betapa luar biasanya Alkitab kita. Karena perlu diketahui bahwa lebih dari 20% isi Alkitab adalah ayat-ayat yang bersifat nubuatan. Nubuatan tentang peristiwa di masa depan yang sebagian telah digenapi dengan sangat akurat. Dan sebagian lagi belum digenapi karena nubuatan itu berkaitan dengan hari esok yang masih ada di hadapan kita. Sebagai contoh tentang keakuratan dari nubuatan dalam Alkitab adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali. Terdapat tidak kurang dari 100 ayat yang beratus-ratus tahun sebelumnya telah menubuatkan peristiwa kedatangan Yesus tersebut. Baik tentang tempat di mana Yesus akan dilahirkan, pribadi yang akan melahirkan dirinya, dan berbagai peristiwa lainnya tentang kehidupan Yesus di dunia. Semuanya telah digenapi secara akurat tanpa satupun yang meleset. Yang menarik, di antara lebih dari 1.800 nubuatan dalam Alkitab, sepertiganya adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hal tersebut. Artinya jauh lebih banyak dibandingkan nubuatan tentang kedatangannya yang pertama kali. Yang telah terjadi 2000 tahun yang lampau. Kalau kedatangan Yesus yang pertama kali adalah sangat penting, maka berarti banyaknya nubuatan tentang kedatangannya yang kedua kali tadi menunjukkan bahwa peristiwa datangnya Yesus kembali ke dunia nanti sangat-sangatlah penting. Salah satu nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu disampaikan oleh malaikat Tuhan segera sesudah ia naik ke surga. Yaitu yang terjadi 40 hari sesudah kebangkitannya dari kematian. Kenaikan Yesus ke surga yang akan kita rayakan dalam ibadah pada hari Kamis tanggal 13 Mei yang akan datang. Ibadah kenaikan Yesus Kristus dengan tema Jangan Gelisah yang dapat saudara ikuti secara online. Nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali yang disampaikan oleh malaikat pada hari kenaikannya ke surga tersebut dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Saat itu menurut catatan Lukas, para murid Yesus sedang berkumpul di Bukit Zaitun yang terletak di luar kota Yerusalem. Sementara mereka menatap ke langit, maka 2 orang malaikat menampakkan diri kepada para murid tersebut. Dan menyampaikan tentang bagaimana nanti Yesus akan datang kembali ke dunia. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka, oleh para muridnya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu,
tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu," perhatikan, "akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Pernyataan malaikat yang disebut sebagai orang yang berpakaian putih ini menegaskan bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia. Peristiwa yang sangat penting. Sebab seperti yang telah saya kemukakan tadi, yaitu pemahaman kita tentang masa depan, termasuk pemahaman tentang kedatangan Yesus yang kedua kali yang masih akan terjadi nanti, akan menolong kita dalam bersikap di masa kini. Sehingga akan menentukan kehidupan kita baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Itu sebabnya di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk mempelajari tentang peristiwa kedatangan Yesus yang masih akan terjadi di masa depan tersebut. Peristiwa yang di dalam Alkitab disebut bahwa akan terjadi pada akhir zaman. Bukan dengan maksud berkata bahwa pandemi yang sedang terjadi sekarang ini merupakan tanda di akhir zaman. Sebab 2000 tahun yang lalu pun Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 telah menulis bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apalagi bermaksud untuk membuat saudara merasa ketakutan terhadap antikristus sehingga ingin segera diangkat naik ke angkasa. Bukan, dan bukan. Hanya saja karena Alkitab memuat sekian banyak nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, maka berarti peristiwa ini sangatlah perlu kita pahami. Sebab dengan demikian barulah kita akan mengetahui bagaimana seharusnya sikap kita dalam menyongsong hari esok atau bersiap bagi masa depan, preparing for the future. Tentang hal tersebut adalah penting bagi kita untuk bertanya, mengapa Yesus akan datang kembali? Why Christ will return? Sehingga dengan demikian kita memahami pentingnya kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut. Dan juga memahami tentang masa depan yang sedang menanti di hadapan kita. Hal itulah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Minggu-minggu yang akan datang secara berturut-turut kita akan menelaah bagaimana Yesus akan datang kembali, kapan ia akan datang kembali, dan bagaimana kita harus bersiap untuk menyongsong peristiwa tersebut. Di dalam Alkitab kita mendapati berbagai alasan tentang mengapa Yesus akan datang kembali. Karena terbatasnya waktu, saya akan menguraikan 3 alasan saja. Bukan berarti alasan-alasan yang lain tidak penting. Namun ketiga alasan ini secara sekilas juga mencakup alasan-alasan yang lain. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, Yesus datang kembali untuk menggenapi firman-Nya. Saya ulang, Yesus datang kembali kedua kalinya ke dunia untuk menggenapi firman-Nya. Hal ini adalah karena dalam masa kehidupannya di dunia 2000 tahun yang lampau, berulang kali Tuhan Yesus telah berkata bahwa ia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Bukan itu saja. Di dalam kitab Perjanjian Lama, peristiwa ini juga telah dinubuatkan secara berulang-ulang. Sehingga apabila Yesus tidak datang untuk yang kedua kalinya sesuai dengan apa yang ia utarakan sendiri, maupun seperti yang telah dinubuatkan baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, maka Alkitab bukanlah firman Tuhan yang dapat diandalkan. Sedangkan kepada para muridnya di dalam Matius pasal 5 ayat 18, Yesus berkata bahwa selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat atau firman Allah sebelum semuanya terjadi. Dengan kata lain, Yesus menjamin bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan, sampai kepada hal yang terkecil pun,
pasti akan digenapinya. Kalau hal yang terkecil saja yang diistilahkan oleh Yesus sebagai iota, salah satu huruf yang terkecil dalam abjad Ibrani, tidak akan diabaikannya, apalagi janji-janjinya tentang kedatangannya yang kedua kali nanti. Salah satu janji tersebut adalah yang ia ucapkan ketika ia berdiri di hadapan sidang mahkamah agama di Yerusalem sebelum ia disalibkan. Hal tersebut dicatat dalam Markus pasal 14 ayat 62 sebagai berikut. Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Di sini ditulis jawaban yang Yesus berikan kepada imam besar yang sedang mengadili dirinya dan yang bertanya, apakah Yesus adalah benar Sang Mesias? Dan Yesus membenarkannya. Namun bukan sebagai Mesias seperti yang dipahami oleh para pemuka agama Yahudi. Yaitu Mesias yang hanyalah seorang manusia biasa yang diurapi oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Bukan. Sebaliknya, Yesus berkata bahwa dia adalah Mesias yang dilihat oleh Daniel dalam penglihatan sebagaimana yang dicatat dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Di situ ditulis bahwa Daniel menyebut Sang Mesias sebagai anak manusia. Yaitu pribadi yang ilahi yang akan datang dengan awan-awan dari langit dan akan memerintah sebagai raja atas segala bangsa. Pernyataan Yesus dengan merujuk kepada penglihatan Daniel ini menegaskan janjinya bahwa ia akan datang kembali ke dunia untuk yang kedua kalinya. Kedatangannya yang ia katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3 untuk membawa para pengikutnya ke tempat di mana ia berada. Supaya dengan demikian Yesus dan para pengikutnya akan tinggal bersama untuk selama-lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa kedatangannya yang kedua kali tersebut memungkinkan bagi kita untuk tetap hidup di dalam pengharapan ketika keadaan di sekitar kita tidak dapat diharapkan. Janji yang akan memampukan kita untuk tidak berputus asa di tengah masa yang sesukar apapun juga. Pengharapan di tengah masa sukar seperti yang memenuhi hati seorang bocah di kota Spitak, Armenia, yang diluluhlantakkan oleh gempa bumi pada tahun 1988. Bocah yang bernama Arman, yang berusia 7 tahun, yang telah beberapa kali saya kisahkan peristiwanya. Saat itu, walaupun selama lebih dari 30 jam, Arman bersama dengan 13 orang temannya terkubur di antara reruntuhan bangunan sekolah tempat mereka sedang belajar. Ia tidak menyerah dalam keputusasaan. Karena ia berpegang pada janji yang diucapkan oleh ayahnya. Yaitu bahwa ayahnya tidak akan membiarkan dirinya menghadapi kesukaran seorang diri. Sehingga ketika 38 jam kemudian, Samuel, ayah dari Arman, bersama dengan orang-orang yang lain berhasil membongkar reruntuhan yang mengubur anak-anak mereka. Arman sambil memeluk ayahnya berkata, "Papa, saya berkata kepada teman-temanku yang kelaparan dan kehausan, jangan takut, papaku pasti akan mencari kita. Papaku tidak pernah mengingkari janjinya. Ia telah berjanji, apapun yang terjadi nak, Papa akan ada di sana untuk menolong dirimu." Janji seperti itulah yang Yesus sudah katakan. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia pasti akan datang kembali. Karena firman-Nya dapat kita andalkan. Oleh karena itu, apapun kesukaran yang sedang kita alami, kita dapat berkata, jangan takut. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tulislah pernyataan iman itu pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Atau saudara dapat menulis kalimat yang lain yang mengungkapkan keyakinan Anda bahwa janji yang Yesus ucapkan selalu dapat kita andalkan. Dengan cara itu, saudara meneguhkan imanmu sendiri.
Berikutnya, alasan yang kedua tentang kedatangannya kembali adalah untuk mengakhiri kejahatan di dunia. Saya ulang, kedatangannya kembali ke dunia adalah untuk mengakhiri kejahatan di dunia. Karena saat itu ia akan datang kembali sebagai hakim yang berkuasa dan yang akan mengadili iblis dan para pengikutnya. Hal tersebut dicatat dalam Wahyu pasal 19 dan 20. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 sampai 12 ditulis seperti demikian. Wahyu pasal 20 ayat 10 sampai 12. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ayat 11. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar. Dan dia, yaitu Yesus, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Di ayat-ayat ini tulis bahwa bukan hanya nabi palsu serta antikristus yang di ayat 10 disebut sebagai binatang akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Tetapi iblis sendiri juga akan ditangkap dan dilemparkan ke tempat hukuman yang kekal itu. Sesudah itu semua orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dihadapkan kepada tata pengadilannya. Di situ Yesus akan duduk sebagai sang hakim yang menghakimi. Dan mereka yang tidak percaya kepadanya akan dihukum bersama dengan iblis serta para malaikatnya. Dengan demikian ia mengakhiri kejahatan di muka bumi ini. Hal tersebut dipertegas di dalam Matius pasal 16 ayat 27. Yaitu, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti kalau saat ini kita melihat bahwa kejahatan di dunia semakin hari bukannya semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Tidaklah kita perlu berputus asa. Semua itu akan ada akhirnya. Kalau hari-hari kita melihat bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan serta mereka yang bertindak lalim terhadap pengikut Kristus nampak seperti hidup dengan nyaman. Sedangkan orang yang benar justru hidup menderita. Kita tidak perlu merasa resah. Semua itu akan ada akhirnya. Karena Yesus akan datang kembali ke dunia sebagai sang hakim yang adil. Di saat itu ia akan menegakkan keadilan serta kebenaran dan menghapus kejahatan dari muka bumi. Itulah yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam Titus pasal 2 ayat 13 sebagai pengharapan yang penuh bahagia atau the blessed hope. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi. Pemahaman kita tentang masa depan akan menolong kita untuk bersikap di masa kini. Demikianlah pemahaman kita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Sebagai sang hakim yang adil. Akan menuntun kita dalam berperilaku di masa sekarang. Karena kita tahu bahwa kita pun harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapannya. Maka kita tidak akan berlaku sembrono terhadap kesempatan dan kepercayaan yang telah ia berikan. Tentu kita ingin pada saat ia datang kembali nanti, kita mendengar ia berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekarang, alasan yang ketiga tentang mengapa Yesus akan datang kembali, yaitu untuk menetapkan kerajaannya di dunia. Saya ulang. Mengapa Yesus akan datang kembali? Yaitu untuk menetapkan kerajaannya di dunia. Apabila 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia dengan lahir sebagai seorang manusia
di tempat yang sederhana. Maka di dalam kedatangan yang kedua kali nanti, ia akan hadir sebagai Raja yang mulia. Apabila 2000 tahun yang lalu, kelahirannya di dunia hanya diketahui oleh sedikit orang saja, yaitu para gembala di Bethlehem, serta orang-orang Majus dari timur. Nanti di dalam kedatangan yang kedua kali, sebagaimana yang ditulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, semua mata akan melihat dia. Apabila 2000 tahun yang lampau, ketika ia masih bayi, Yesus harus diungsikan ke Mesir karena Herodes, raja wilayah Yudea, bermaksud untuk membunuh dirinya. Maka dalam kedatangan yang kedua kali nanti, semua raja dan penguasa di bumi akan tunduk serta takluk di hadapannya. Hal itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada mahkamah agama yang sedang mengadili dirinya sebelum ia disalibkan. Yaitu sebagaimana yang telah kita baca di dalam Markus pasal 14 ayat 62 tadi. Di saat itu Yesus mengutip penglihatan yang diperoleh Daniel dan dicatat di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, kata Daniel. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang di segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Di sini Daniel menulis penglihatan yang ia peroleh ketika dirinya berada di Babel. Saat itu ia melihat Sang Mesias yang disebutnya seperti anak manusia, datang dengan awan-awan dari langit, menjumpai Allah yang disebut sebagai yang lanjut usianya. Kepada Sang Mesias, yaitu Sang anak manusia, diberikan kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja atas segala bangsa. Ia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja dengan kekuasaan yang kekal dan dalam kerajaannya yang tidak akan musnah. Itulah Yesus yang akan datang kembali sebagai sang raja di dalam kerajaannya. Di saat itu, sebagaimana yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 45 ayat 23, semua orang akan bertekuk lutut di hadapannya. Dan seperti yang ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dalam kerajaannya itu, sebagaimana yang ditulis dalam Wahyu pasal 21 ayat 4. Tidak akan lagi ada air mata. Tidak akan ada lagi maut. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bukan itu saja. Seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai 5. Para hambanya akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia sampai selama-lamanya. Kalau kita memahami bahwa itulah yang menjadi alasan dari kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia. Yaitu untuk menegakkan kerajaannya dan memerintah sebagai raja di atas muka bumi. Dan di saat itu kita, para pengikutnya, hamba-hambanya akan memerintah bersama-sama dengan dia. Maka di saat ini apapun keadaan kita tidak akan merasa minder. Karena sesungguhnya keberadaan kita di dunia saat ini merupakan masa pelatihan. Sampai suatu hari nanti kita akan memerintah bersama dengan Kristus sebagai raja untuk selama-lamanya. Dengan demikian berarti bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kedatangannya yang kedua kali ke dunia, yaitu yang terjadi pada akhir zaman nanti, bukanlah peristiwa yang mengerikan. Tetapi sebaliknya merupakan hari yang sangat kita nantikan. Sebab pada hari itu kita akan berjumpa dengan Kristus, kekasih kita.
Dan kita akan tinggal bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Perjumpaan dengan Kristus yang diistilahkan dalam Alkitab sebagai hari pernikahan anak domba. Mungkinkah bagi seorang pengantin perempuan, hari pernikahannya dipandang sebagai hari yang mengerikan? Tidak mungkin. Kecuali kalau ia menikah dalam perkawinan paksa dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Tetapi kalau pengantin laki-laki yang akan menikahi dirinya adalah pribadi yang ia kasihi, maka hari pernikahan tersebut tentu merupakan hari yang sangat ia dambakan. Untuk itu, jauh sebelumnya ia telah mempersiapkan diri dengan berdandan bagi calon suaminya. Hal itulah yang sepatutnya menjadi sikap kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Kita akan mempersiapkan diri kita dengan hidup sebagaimana yang Ia kehendaki. Supaya pada hari yang mulia itu, kita tidak usah merasa malu ketika berdiri di hadapannya. Perjumpaan yang sangat kita nantikan. Sebab kita tahu bahwa oleh anugerah Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita pasti akan berjumpa dengan Dia dalam sukacita yang besar. Sehingga sama seperti Rasul Yohanes, di dalam Wahyu pasal 22 ayat 21, kita dapat berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau berjanji bahwa Engkau akan datang kembali ke dunia untuk yang kedua kalinya. Dan janjimu itu benar, karena firman-Mu dapat diandalkan. Janjimu itu pasti akan Engkau genapi, karena Engkau tidak pernah mengingkari firman-Mu. Engkau akan datang kembali sebagai hakim yang adil, yang menghapuskan kejahatan di muka bumi ini. Dan Engkau akan datang sebagai raja di atas segala raja, yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan, memerintah atas muka bumi. Dan kami, para pengikut-Mu, akan Engkau ajak duduk bersama di tahta-Mu, untuk memerintah bersama dengan Engkau. Hari yang mulia. Karena pada hari itu kami akan berjumpa dengan diri-Mu, kekasih hati kami. Dan tinggal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Oh Tuhan Yesus, hati kami rindu kepada hari yang mulia itu. Tolong kami untuk bersiap diri, menyongsong hari itu. Dengan berdandan sehingga kami bagaikan pengantin yang layak berjumpa dengan pengantin laki-lakinya. Kami ingin hidup seturut kehendak-Mu. Menjalankan kebenaran-Mu. Berperilaku sesuai dengan tuntunan. Sehingga hidup kami, baik di masa yang akan datang maupun di masa kini, berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, saya berdoa, tolong kami untuk menyongsong hari depan itu. Dengan penuh iman, bukan dengan khawatir ataupun takut. Karena kami yakin, kalau Engkau yang berjanji, Engkau yang akan menolong kami sampai kepada akhirnya. Dan kalau Tuhan yang menolong kami, tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalanginya. Kalau Tuhan bersama dengan kami akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Engkau. Kalau Tuhan menyertai kami, tidak ada apapun yang harus kami takutkan. So, kalau Tuhan beserta dengan kami, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Saat ini saya berdoa Tuhan Yesus. Dalam janji penyertaan-Mu itu, ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan bagi setiap orang yang berseru memanggil nama-Mu. Membuka jalan pertolongan bagi mereka. Karena mujizat-Mu belum pernah berakhir. Saya berdoa Tuhan Yesus, untuk mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan keuangan dan usaha, mereka yang di dalam masalah rumah tangga. Ulurkan tangan pertolongan dan mujizat-Mu itu. Sembuhkan rumah tangga mereka, sembuhkan keuangan mereka, sembuhkan usaha mereka, sembuhkan jasmani mereka, sembuhkan masa depan mereka. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami punya pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Dan di dalam nama-Mu yang manis indah dan penuh kuasa, nama yang menyelamatkan, nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Amin.
Mari kita menyiapkan hati untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang sudah dikorbankan bagi kami, yang sudah dipecahkan, dihancurkan bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan yang baru di dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Karena itu kami bersyukur kepadamu dan menyambut roti perjamuan yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Tuhan, terima kasih buat korban darah-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh dibenarkan, dikuduskan oleh karena korban-Mu. Kami bersyukur dan kami menyambut sekarang cawan perjamuan yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Serahkanlah beban dan pergumulan Anda kepada Tuhan, karena Tuhan bersedia dan mampu menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor 0811 841 765 melalui WA, karena para pendoa gereja kita akan mendoakan beban pergumulan Anda tersebut. Mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Mari tetap disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Sampai jumpa. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang mengasihi kami, kepadamu kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Kristus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Engkau telah menebus kami dari dosa kami dan hukuman dosa yang seharusnya kami tanggung. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dapat beribadah, memuji dan meninggikan Tuhan
Allah yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah menolong kami menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati umat-Mu. Berkati setiap keluarga dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau mencukupkan kebutuhan umat-Mu ya Tuhan, bahkan memberkati dengan berkelimpahan. Berkati anak-anak kami yang sedang studi, mereka mempunyai masa depan yang cerah di dalam Kristus. Berkati umat-Mu dalam usaha pekerjaan. Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat di masa yang tidak mudah ini. Berkati umat-Mu dengan kesehatan ya Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, lindungi mereka dari segala mara bahaya. Kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya di dalam Tuhan Yesus kami dapat hidup di dalam kemenangan. Dan sekarang dengan keyakinan akan kasih Tuhan kami berdoa, kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.